terkait dengan basic biologinya, ya, dalam arti pada saat melakukan atau proses human information processing sendiri itu kita di dalam tubuhnya atau di bagian tubuh kita fungsi-fungsi mana saja sih sebetulnya yang memiliki peranan ya dari aspek biologinya. Kemudian juga processing-nya seperti apa ya. Cara kerja otak kita akhirnya mengeluarkan ataupun menerima respon tertentu sampai dengan mengeluarkan respon ke motorik kita gitu ya. Kemudian lagi methods yang ada gitu ya di human information processing ini maupun implikasinya dalam proses desain. Ya kembali lagi ya kalau kita belajar ergonomi kognitif pun ini tidak terlepas nantinya untuk melakukan pendekatan sebuah improvement ya, baik dalam bentuknya nanti desain, dalam produk, sistem, layanan, atau cara kerja ya, sistem kerja tertentu kita perbaiki itu. Nah, bisa jadi perbaikannya dari ergonomi kognitif ini gitu ya. Jadi itulah yang memang kita akan pelajari ya seperti itu. Nah, kalau kita bahas apa sih sebetulnya human information processing ini, ya ini bisa juga disebut sebagai multidisciplinary ya, ataupun keilmuan yang memang terdiri dari beberapa item ya, yang memang berfokus pada menggambarkan bagaimana proses manusia berpikir, mulai dari dia melakukan input sesuatu hal atau kita sebutnya stimulus kalau di ergonomi kognitif ini, kemudian bagaimana stimulus itu bisa masuk ke sistem tubuh kita, ditransformasikan ya, diproses secara sederhananya, lalu keluar menjadi sebuah output dalam bentuknya bisa aktivitas ya, jadi bisa kegiatan, tindakan, atau keluar dengan respon verbal gitu ya, seperti itu, yang memang itu hasil dari sebuah proses berpikir yang dilakukan oleh manusia ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya human information processing itu apa sih sebetulnya? Ya dia itu sebetulnya adalah keilmuan yang membahas bagaimana caranya manusia itu memproses sebuah informasi ya, digambarkan dalam bentuk model ya atau representasi dari dunia nyatanya itu dibagi ada 3 item set sebetulnya. Ada input, prosesnya, dan berupa outputnya. Nah, kalau kita berbicara human information processing dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita kan berbicaranya tentang istilah yang umum ya, manusia itu berpikir, manusia itu punya pikiran gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara proses berpikir manusia ini, ternyata itu tidak terlepas dari ada yang disebut istilahnya kognisi ya atau cognition, ada juga yang istilahnya berupa cognitive act ya. Jadi cognition ini adalah sebetulnya hal-hal yang diinput ke tubuh kita ya, seperti itu, atau stimulus dan lain-lain, itu proses gimana kita pada akhirnya mendapatkan informasi itu. Di mana nantinya antara otak kita dan pola pikir kita ya, mereka saling bekerja sama untuk pada akhirnya menciptakan sebuah cognitive act ya, atau berupa respon yang memang manusia itu kerjakan gitu ya, atau manusia itu gerakan, atau manusia itu ucapkan gitu ya, seperti itu. Itu berupa cognitive act ya, seperti itu. Nah, kalau berbicara otak sendiri ya, otak ini sebetulnya mau saya atau mau kalian ya sebetulnya sama ya, kita sama-sama punya otak ya, kita manusia gitu ya, dilengkapi dengan otak. Nah, berbicara dengan basic dari processing yang ada di otak sendiri, baik komponennya itu juga ya kurang lebih sama secara umum, tapi di satu sisi ada yang membedakan antara kemampuan kita sebagai individu dari fungsi jaringan otaknya ya gitu ya. Kalau berbicara jumlah atau jenis tipe otaknya ya, jenis otak misalnya otak besar, otak kecil, ada sekian lobus dan lain-lain, mungkin bisa jadi sama gitu kan ya. Tapi di situ ada yang membedakan
kapasitas kita dalam memproses transformasi informasinya gitu ya. Yang misalnya kita tahu bahwasannya ya kapasitas otak kita juga seiring kita hidup sampai saat ini ya, dia selalu berkembang. Itu tergantung pada ya kembali lagi experience kita selama hidup gitu kan ya, kemudian lagi knowledge kita selama hidup gitu seperti itu. Ataupun hal-hal memang yang kita alami ya, baik buruk yang pernah kita alami gitu seperti itu. Nah, otak ini dalam proses kognisi atau proses berpikir, dia punya pengaruh karena dia adalah berupa, kalau kita bilang, ya dia komponen utamanya gitu kan. Tanpa otak ya kita juga nggak punya processing media ya gitu seperti itu. Jadi otak ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk manusia ketika memang dia mau melakukan proses berpikir, mau hal apapun, dari mulai dia bangun tidur sampai mau tidur lagi, even dia lagi tidur pun sebetulnya otak juga bisa bekerja ya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara secara struktur dari otaknya sendiri ya, mungkin kita juga udah pernah belajar ya, namanya ada syaraf ya, kemudian ada lobus-lobus otak, atau bahkan juga ada juga yang namanya jaringan dan lain-lain. Nah, disitulah yang memang part-part itu memiliki fungsi ya untuk membantu kita dalam memproses sebuah informasi. Ya. Jadi kalau kita kembalikan ke fungsi biologinya ya seperti itu, kita memiliki beberapa bagian otak ya. Jadi kalau berbicara secara umum otak besar, otak kecil, tapi kalau kita pecah lagi berdasarkan lobusnya, ini terbagi menjadi beberapa fungsi. Ada misalnya frontal lobe, kemudian parietal lobe, kemudian temporal lobe gitu ya, atau bahkan pre-occipital nodes-nya gitu ya, seperti itu. Nah, dari sekian banyak lobus ini, masing-masing ini memiliki fungsi yang beda, dan bahkan ada salah satu bagian yang paling penting biasanya di bagian belakang kepala kita, yaitu yang memang menyimpan memori ya seperti itu. Oleh karena itu ya kita dari kecil biasanya dikasih tahu hati-hati kalau jatuh jangan sampai kepalanya jatuh duluan ke lantai gitu kan. Nah, kenapa seperti itu ya karena memang disinilah processing kita. Kalau kita bicara laptop aja dia punya processing tertentu, i berapa, i5, i7, what else lah ya. Nah, sama sebetulnya manusia ini juga kalau kita bicara samakan dengan mesin, mungkin ini adalah processing kita yang paling penting ya untuk dalam proses berpikir ya seperti itu. Oke. Nah, jika kita lihat di sini kan tadi saya sebutkan bahwasannya lobus-lobus yang ada juga dia memiliki fungsi tertentu ya dalam konteks menyimpan informasi atau memproses sebuah informasi gitu ya. Nah, itu juga mereka juga punya fungsi lain selain memang tadi menyimpan informasi, memproses, mereka juga punya fungsi di mana otak itu bisa menggerakkan atau memerintahkan ya seperti itu bagian motorik yang memang kita miliki ya. Mulai dari misalnya mau ngegerakin bagian muka kita gitu kan, part-part yang ada di muka kita, either di badan bagian atas, badan bagian bawah ya, sebetulnya itu semuanya perintahnya juga tetap dari si otak ya, seperti itu. Nah, kenapa ini harus dipelajari? Ya karena kita sebetulnya mau belajar gimana caranya atau memahami bagaimana orang itu berpikir supaya kita juga lebih aware kembali kalau kita mau melakukan atau mengaplikasikan suatu perbaikan nantinya, kita harus sadar betul bahwasanya ya tadi manusia itu beragam, manusia itu punya keterbatasan. Selain dari skill dan lain-lain, ya nggak lupa juga loh bagian biologis yang krusial seperti otak saja, kapasitasnya juga bisa
berbeda-beda gitu ya. Sebetulnya itu lebih kepada mengetahui gimana ya fungsi dari ya mengingatkan kembali lah. Sebetulnya kalau secara biologi ini saya yakin kalian juga udah pernah belajar ya, tapi ini lebih kepada mengingatkan kembali gitu ya, refresh bahwasanya semua kegiatan aktivitas kita ini bermula dari processing yang ada di otak kita ya, yang mana memang di sini ada proses sensori yang menangkap sebuah informasi ya. Kemarin udah disebutkan, mungkin kalau tidak lupa itu berkaitan dengan panca indera yang kita miliki gitu kan ya. Ya simpelnya dapat informasi dikirim ke otak, otak proses, otak nyuruh lagi nih ke motorik yang lain untuk aksi respon kan ya, seperti itu. Oke, nah kalau kita berbicara ergonomi kognitif, saya selalu bilang ada input, proses, output. Nah, input ini adalah beberapa hal yang pada akhirnya diambil ya, atau informasi itu ditangkap oleh tubuh kita. Nah, gimana caranya informasi itu bisa ditangkap oleh tubuh kita? Ini kan sebetulnya berhubungan dengan beberapa hal yang berupa sensori korteks ya. Caranya seperti apa gitu ya? Bisa jadi dari sentuhan gitu kan, atau misalnya lagi bisa jadi dalam konteks yang memang menarik perhatian kita gitu, atau lagi bisa jadi juga secara tidak sengaja terdengar atau terlihat, tapi ternyata itu pun ada proses seleksi ya. Kita tuh sebetulnya per sekian detik tuh melakukan seleksi loh. Ada informasi yang pengen kita akhirnya proses ke otak, atau cuman ya udah deh dianggap lewat aja, misal seperti itu. Tapi ada juga beberapa hal yang secara sadar dan tidak sadar itu tetap kita rasakan dan kita ngasih efek yang secara spontan ya. Yang biasanya ini yang unconscious, jadi nggak sadar kita itu seperti itu. Nah, seperti apa sih respon ataupun stimulus yang kita tangkap tapi secara tidak sadar pasti kita akan mengeluarkan respon. Itu misalnya kalau misalnya ada sentuhan ya, atau misal tekanan ataupun rasa nyeri ya, seperti itu. Jadi itu misalnya dari sebuah sentuhan, contohnya kita menekan sesuatu yang tajam atau kita terkena sesuatu hal yang tajam. Nah, sensori itulah yang pada akhirnya mendapati informasi, oh ini tuh tajam loh gitu kan, atau ini sakit gitu kan, seperti itu. Nah, secara tidak langsung kalian juga sebetulnya memberikan respon di motor korteks kalian gitu ya, seperti itu. Jadi pada akhirnya kalian entah menggerakkan sesuatu bagian tubuh kalian, atau bisa jadi berteriak, atau mengeluarkan suara, atau hanya menyeringai gitu ya, seperti itu. Itu ada sebetulnya tetap berupa respon yang diberikan oleh tubuh kalian yang basicnya memang itu dari otak kalian gitu ya, seperti itu. Nah, di sini juga karena tadi berkaitan dengan fungsi dari otak kita, belahan otak kita ada otak kanan dan juga ada otak kiri ya. Kalau misalnya kita lihatnya secara dibagikannya menjadi bagian kanan kiri, kalau tadi misalnya otak besar, otak kecil, dan beberapa lobusnya, tapi di satu sisi juga fungsi otak juga bisa jadi dibedakan menjadi dua ya, otak kanan ataupun otak kiri ya, seperti itu. Dimana kalau bisa kita lihat di sini, kalau yang berhubungan dengan sensori ini, dia hal-hal yang menangkap sebuah informasi ya, baik tadi alat indera lah, kemudian bagian dalam tubuh kita juga ya, maksudnya kayak ya lidah, kemudian misalnya intraabdominal gitu kan, itu ada di dalam perut kita juga, itu juga merasakan sesuatu sensasi ya, memang yang dirasakan. Kemudian misalnya beberapa bagian tubuh kita yang memang ada bagian kulit ya, merasakan sesuatu hal, itu juga merupakan kelompok-kelompok yang bisa mendapatkan sensori atau menangkap sebuah informasi atau stimulus dari lingkungan yang ada gitu, seperti itu. Sedangkan yang motorik ini ya ini bagiannya ya, dia akan bisa bergerak gitu ya, atau mengeluarkan suara gitu, atau mungkin gerakan kecil ya untuk beberapa part tubuh yang memang gerakannya nggak bisa ekstrim gitu kan, seperti itu.
itu bisa dikeluarkan gitu oleh tubuh kita ya. Ini beberapa bagiannya. Oke, kemudian pada saat manusia sebetulnya mendapatkan informasi ya ataupun stimulus, ada hal yang menarik nih gitu kan dari mata kita atau dari telinga kita gitu atau dari lidah kita. Sebetulnya kita tuh merasakan 3 hal ya. Jadi ada yang disebut dengan atensi ya. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan seleksi dan yang ketiga sebetulnya ada yang disebut dengan sensasi ya. Jadi itu 3 hal yang memang kita rasakan. Atensi itu apa sih sederhananya? Sebetulnya adalah hal-hal yang menurut kita itu menjadi penting untuk kita ketahui ya atau menjadi penting untuk kita lihat ya seperti itu. Atensi itu yang bisa bikin kita itu saya pengen lihat itu deh gitu kan sederhananya kalau dari penglihatan. Kemudian ada yang disebut juga misalnya seleksi ya yang menganggap itu adalah sesuatu hal yang penting untuk saya lihat atau saya dengar atau saya pegang atau saya sentuh gitu kan seperti itu. Dan juga adanya sensasi ya. Ketika saya dapat informasi itu, apakah ini merasa penting atau tidak? Kalau penting ya dia keep gitu kan, informasinya lalu diproses di otak kita. Kalau enggak, ya itu hanya jadi informasi selewat yang memang masuk ke otak kita seperti itu. Nah, di otak kita juga selain atensi tadi ada juga yang disebut dengan arousal ataupun consciousness. Jadi ketika kita selama 24 jam sehari gitu ya, apakah seluruh aktivitas itu dalam konteks consciousness atau kita sadar melakukan gerakan itu, kita sadar dapat informasi itu dengan sengaja, belum tentu gitu ya, seperti itu. Jadi selain atensi yang memang kita deteksi itu, saya harus fokus sama ini, atau saya mau lihat hal ini, atau saya mau dengar hal ini. Tapi di satu sisi juga ada beberapa hal yang secara tidak sadar juga itu kita dapatkan informasinya gitu ya. Makanya tadi saya bilang ada proses atensi, seleksi maupun sensasi yang memang kita lakukan sebelum stimulus itu masuk ke fungsi dari otak kita ya, seperti itu. Nah, di dalam otak sendiri sebetulnya jika informasi itu sudah kita masukkan ke pikiran kita ya untuk diproses ya, kita sebutnya adalah sebetulnya tahapan ada yang disebut dengan mediator gitu ya. Nah, mediator ini di mana sih sebetulnya? Nah, ini sebetulnya akan ada kaitannya di hipokampus gitu ya, seperti itu. Jadi di situ adalah bagian kita pada akhirnya mengkoneksikan hal-hal apa saja yang menjadi penting pada waktu yang memang kita perlukan untuk berpikir itu gitu ya, seperti itu. Itu secara sadar ya, seperti itu. Oke, nah tadi karena berbicara tentang limbic system juga ya, di sini ada hipotalamus, talamus, kemudian amigdala ataupun hipokampus. Nah, beberapa fungsi dari otak tadi selain berhubungan dengan lobus yang ada ya, di sini juga ada beberapa limbic system yang memang mereka sendiri mengatur beberapa sifat ataupun beberapa aktivitas yang kita lakukan. Apakah yang berhubungan dengan bahasa, emosi gitu kan ya, pergerakan tubuh kita atau bahkan informasi yang memang saat ini kita sedang dapatkan dan memang harus direspon sesegera mungkin saat ini, misal seperti itu. Jadi ini ada di bagian limbic system ya. Jadi mungkin nanti setelah ini nanti ada tugas ya, tugasnya 2, tapi kita lanjut dulu ya. Oke, nah bagaimana caranya informasi yang ada tadi hasil berpikir di otak itu pada akhirnya disampaikan ke beberapa motorik tubuh kita itu tidak terlepas dari peranan saraf ya, saraf jaringan itu tidak terlepas dari peranannya karena ya kita juga pernah belajar dulu biologi ya. Nah, fungsinya saraf ngapain sih gitu kan ya? Ya sebetulnya adalah membantu mentransfer gitu kan ya informasi yang ada.
Seberapa cepat? Sangat cepat ya. Jadi kalau misalnya dilihat itu jalurnya itu cepat banget ya, seperti itu. Jadi itu yang menentukan juga dalam proses waktu respon seseorang ya, reaksi seseorang gitu kan, seperti itu. Maka kenapa ada namanya proses berpikir dan lain-lain, kalau misalnya responnya lama kan sebetulnya dia tuh diem tuh berpikir tuh berarti kan konteksnya dia lagi berusaha untuk mengingat kembali gitu kan di otaknya dia sendiri kan gitu untuk merecall ini tentang apa ya, jawabannya apa ya, aduh yang mirip kira-kira apa gitu kan, sebelum dia pada akhirnya mengirimkan informasi ini deh jawabannya lewat mulutnya dia kan, seperti itu. Jadi ya kalau kita berbicara saraf ya ini adalah bagian-bagian ya, ini adalah dendrit, akson dan teman-temannya ya. Kalau menurut saya ini udah pernah dipelajari ya, apalagi pas mau tes mungkin kalau yang lewat testing seperti itu ya. Ya ini gambaran secara tiga dimensinya ya, di mana ya tadi secara gampangnya gitu atau sederhananya adalah memang dari informasi dari otak itu atau dari sensor ini juga disampaikan nantinya ke bagian otak, otak itu juga ngasih ke bagian motorik ya, seperti itu. Oke, nah jadi ini ya gambarannya ya. Jadi kalaupun memang kita misalnya dapat sebuah informasi kan berarti ini dari kulit kita ya, misalnya ada api gitu case-nya. Ada yang disebut dengan sensory neuron, ada juga motor neuron. Nah, sensory neuron ini adalah jalur nanti si saraf yang memang mengalirkan informasi, ngasih tahu nih dari kulit ya ke bagian otak kita untuk ngasih tahu kalau bahwasannya ini tuh panas gitu kan, seperti itu. Nah, karena kita tahu ini panas gitu ya, seperti itu, maka kita kasih feedback lagi gitu, kasih tahu lagi infonya ke tangan kita buat dia pada akhirnya atau ya either tangan ataupun bahkan otot kita ya untuk menggerakkan tangan kita supaya menghindari api yang ada itu gitu kan, seperti itu. Itu sifatnya sebetulnya lebih ke ya ada pengalaman dulu nggak sih dulunya gitu, seperti itu. Kalau misalnya belum ada pengalaman pun bisa jadi dia merasa panas dengan respon alamiahnya ya, unconsciousnya. Tapi kalau sampai dia bisa mengucapkan kata sesuatu hal, oh ini panas gitu, seperti itu responnya sambil narik tangannya, berarti dia udah punya knowledge sebelumnya bahwa misalnya rasa seperti itu adalah panas. Nah, kenapa hal ini kita bisa tahu di umur-umur sekian? Nanti mungkin kalau misalnya ke depannya kalian punya anak atau misalnya punya adik sekarang gitu kan ya. Nah, di umur-umur yang masa kecil itu ada yang namanya kalau anak kecil itu perlu dikenalkan pada berbagai media, baik dari permukaan yang berbeda gitu kan ya. Kemudian lagi mungkin dikenalkan dengan jenis-jenis tadi misalnya ada dingin, panas, suhu dan lain-lain ya, perbedaan suhu dan lain-lain gitu kan ya, supaya memang knowledge-nya ada dan experience-nya ada, sehingga kalau misalnya udah besar ya pada akhirnya kita tahu ya misalnya mana yang panas, dingin, karena itu ya sebetulnya knowledge kita dari sebelumnya gitu. Jadi nggak tiba-tiba juga ya, seperti itu. Makanya kenapa menjadi penting kalau kita berbicara aspek kognisi ini, kita nggak bisa menyalahkan kondisi saat ini, aduh kemampuan kognisi saya kok kayaknya kurang gitu kan ya misalnya, atau kok saya nggak maksimal di bidang yang A atau di bidang B misalnya. Ya kita ngomongin aspek kognisi aja kan berarti kemampuan belajar, kemampuan mengingat, misalkan seperti itu ya. Mengingat juga luas, apakah kemampuan mengingat dalam bentuk visual atau mengingat dalam bentuk audio gitu kan ya. Mungkin kita merasa ada beberapa hal yang kurang gitu kan, tapi ya kita juga tidak bisa menyalahkan itu, karena ya itu juga nggak terjadi tiba-tiba loh gitu. Kalau kita udah hidup di dunia ini, let's say lebih dari 20 tahun, ya berarti selama hidup kemarin 20 tahun itulah,
itu yang memang kita dapatkan experience-nya gitu kan. Nah, sehingga kalau dari situ ya ke depannya apa yang pengen kita perbaiki gitu ya, atau kita ungguli mungkin ya, atau kita pelajari lebih dalam akan sifat seseorang atau kemampuan kognisi seseorang. Kalau konteksnya pekerjaan misalnya, pekerjaannya jenisnya seperti apa sih, butuh tingkat konsentrasi tinggi gitu kan, seperti itu. Oh berarti nanti kalau kalian melakukan training ke pekerjaannya, itu ada misalnya diselipkan beberapa latihan atau exercise yang memang membantu mereka untuk proses mengingat gitu, secara awal mulanya dipaksa sedikit demi sedikit gitu kan, lama-lama supaya jadi terbiasa kan, seperti itu. Jadi ya kembali lagi kalau kita berbicara kognisi, ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba ya gitu yang dimiliki oleh manusia gitu ya, seperti itu. Oke, ini konteks dari ya proses gimana caranya pada akhirnya juga informasi itu terkirim, atau cara kita sebagai manusia juga menanggapi sesuatu hal ya. Ini juga tidak terlepas sebetulnya dari beberapa zat kimia atau unsur kimia yang ada di dalam tubuh kita gitu ya, seperti itu, ataupun secara unsur biologinya juga. Nah, apa sih yang bisa berpengaruh ya terhadap uh, cara berpikir seseorang, kemudian gimana tadi proses mengingat gitu kan ya. Ini ya di satu sisi ada juga yang disebut dengan neurotransmitter, atau kita juga kenal ada yang namanya hormon ya. Jadi manusia itu agak unik kalau menurut saya, udah beda per orang, dari secara fisik, dari secara komponen tubuh misal seperti itu ya, kapasitasnya. Di satu sisi juga dari secara hormonal bisa jadi beda-beda lagi gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada yang beberapa menjadi penting, mungkin yang paling kita tahu, mungkin banyak diobrolin itu adalah masalah dopamin ya. Jadi dia adanya overall arousal atau gairah dia atau semangat untuk melakukan sesuatu hal gitu ya, atau endorfin atau misalnya serotonin ya, ini berhubungan dengan mood ya. Ya kalau secara dibagi aja deh antara laki-laki sama perempuan aja, konteks mood ini juga mungkin yang cewek akan lebih kemudian gitu, seperti itu. Apalagi ya yang perempuan punya period yang memang hormonalnya dia mau nggak mau, ya bukan dia yang pengen kok sebetulnya, tapi ya dari secara biologikalnya itu membuat dia punya mood yang cukup mungkin lebih sensitif di periode tertentu, misalnya seperti itu. Tapi ya jangan salah, ternyata laki-laki juga bisa jadi satu dan lain hal juga ada yang punya mood yang ekstrim juga ya. Jadi ya itu mungkin secara ditarik secara umumnya antara laki-laki dan perempuan, tapi di satu sisi juga masing-masing orang kita juga punya cenderungan ya seperti itu. Nah, jadi untuk beberapa hal ini juga menjadi penting ya, misalnya kita memperhatikan memori kita, gimana caranya kita bisa mengenali gaya belajar kita, gitu kan ya, seperti itu. Itu juga membantu dalam proses menangkap informasi atau dalam proses memproses informasi yang ada gitu ya. Konteksnya kualitas tidur tadi juga menjadi penting, atau bahkan misalnya tadi hormon-hormon ini juga harus dijaga stabilitasnya. Kalau kita berbicara neurotransmitter ini, kaitannya ya tidak hanya hormonnya aja, aktivitas sehari-hari dari manusia tersebut, atau either nutrisi ya yang dimakan oleh manusia tersebut, itu juga akan jadi peranan tersendiri ya, seperti itu. Oke, nah kalau tadi kita sudah berbicara otak secara biologisnya, ya tadi kan sebetulnya proses berpikir ini ya terjadi di otak. Jadi si otak ini adalah bentuk fisik dari fasilitas yang digunakan lah, istilahnya seperti itu. Nah, mind ini adalah cara berpikir ini adalah yang memang dilakukan dalam prosesnya gitu. Jadi apakah brain dan mind ini suatu kesatuan? Ya, tapi kalau secara kita bedakan, mind ini lebih kepada processing-nya, dan brain itu adalah tadi sebagai tempat untuk melakukan proses berpikirnya, dibantu dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Apa fasilitasnya? Tadi misalnya ada syarafnya, ada sensori, motorik gitu kan, yang bisa membantu dalam proses pengaplikasian proses berpikir kita ya, atau bahkan lobus-lobus yang ada tadi gitu, seperti itu. Nah,
Mind ini ya, atau proses berpikir kita, ini bisa dikatakan sebagai prosesor gitu, kemudian juga cara berpikir ini ya, atau mind ini juga sebetulnya tadi berdasarkan experience, individual differences juga iya, akan sangat luas kalau kita berbicara dari individual differences ini, dari umur, iya nggak? Iya banget. Cara berpikir kalian SD, SMP, sampai sekarang misalnya kuliah, itu pasti beda. Kebiasaan atau budaya, atau misalnya nggak usah budaya, suku, agama, ya udah pasti ada kebiasaan yang berbeda. Budaya di rumah ya, antara satu dengan yang lainnya juga pasti punya tatanan nilai-nilai yang memang berbeda gitu kan, antara satu dengan yang lain. Atau secara individualistis juga, kita udah dewasa pasti kita punya namanya nilai-nilai hidup yang memang kita tanam buat diri kita gitu kan, seperti itu. Nah, dari 30 orang di kelas saya aja, saya yakin kalian punya hal-hal penting lah. Kalau misalnya saya bilang, apa 3 hal penting yang menurut kalian itu menjadi penting di konteks hidup kalian, misal seperti itu. Pasti beda-beda jawabannya gitu. Dan itu akan mempengaruhi proses berpikir seseorang, mempengaruhi orang itu mau untuk belajar atau enggak, mempengaruhi orang mau kasih respon seperti apa atau enggak gitu kan ya. Itu ya itu adalah beberapa individual differences yang nyata gitu, seperti itu. Jadi dengan kita belajar ergonomi kognitif ini juga sebetulnya membuka lagi otak kita bahwasanya secara perbedaan tadi itulah, background dan lain-lain, itu juga akan mempengaruhi gimana seseorang itu bisa menangkap perintah kerja, menangkap misalnya SOP yang sudah dikasih gitu kan ya, atau target yang diberikan gitu kan ya, atau bahkan secara ini deh, pendekatan. Kalau kalian nanti bekerja atau kalian nanti punya pekerja, saya yakin pekerjanya itu nggak persis semuanya seumuran kalian. Bisa jadi lebih tua, bisa jadi lebih muda, kan seperti itu. Nah, dengan kita tahu bahwasannya sadar nih ada individual differences, ada cara orang berpikir itu beda-beda, ya kalian belajarlah untuk melihat kondisi di lapangannya. Kalau mau berbicara sama seseorang, cari tahu dulu background-nya kurang lebih seperti apa gitu. Karena itu akan menjadi penting ya gitu dalam kita merespon sesuatu hal, dalam kita misalnya melakukan pendekatan tertentu gitu. Jadi kalau misalnya lagi kalian berhubungan dengan orang-orang yang teknis, misal di lapangan, belum tentu bahasa-bahasa teoritis yang ada di kelas ini bisa kalian sampaikan persis sama gitu bahasanya. Bisa jadi ya kita modifikasi gimana penyampaiannya lebih sederhana di bahasa sehari-hari, misal seperti itu kan ya. Nah itu akan mungkin lebih nyampe nantinya maknanya tuh apa sih gitu kan ya, seperti itu. Oke, kemudian juga misalnya ada misalnya karakteristik yang secara universal. Tadi kalau kalian kenal individual differences, di satu sisi juga manusia itu bisa dikelompokkan ya. Banyak teorinya, ada yang teori X, teori Y, kemudian ada juga kalau sekarang MBTI lah ya, bisa tahu kita tipenya feeling kah, intuitif lah, apa dan lain-lain. Nah hal-hal seperti itu juga sekarang bisa dipakai sebagai dasar ya. Makanya kalau kalian mau bekerja biasanya tidak hanya tes yang berhubungan dengan knowledge dari skill pekerjaannya, tapi di satu sisi juga ada yang namanya tes psikotes ya, atau tes psikologi ya, seperti itu. Fungsinya untuk apa sih? Ya pengen tahu dia karakteristik orangnya seperti apa. Jadi bukan berarti ketika hasil tes psikotes itu tidak diterima kerjanya, kalian itu punya misalnya sifat yang buruk gitu. Enggak, manusia itu enggak ada yang perfect, pasti ada kelebihan ataupun kekurangan. Nah, biasanya kalau misalnya nggak keterima itu opsi-opsi lainnya, alasannya itu misal sifat kalian itu tidak cocok dengan kualifikasi yang seharusnya. Antara misalnya ya orangnya harusnya yang lebih easy going, misalnya seperti itu untuk beberapa posisi, atau memang dibutuhkan memang yang orangnya teliti, misalkan seperti itu. Jadi ya jangan kecil hati, dan bahkan kalau lagi tes psikotes, ya jadilah diri kalian apa adanya, karena tes psikotes juga biasanya
dia menekankan dalam konteks konsistensi ya. Jadi pertanyaannya ada yang beberapa berulang seperti itu. Jadi kalau kalian sok-sokan, wah saya pokoknya pengen jadi orang yang A deh gitu kan ya, saya yakin hasil psikotesnya juga nggak bunyi apa-apa nantinya jadinya gitu, seperti itu. Jadi itu tolong diperhatikan nanti ya, mungkin kalau kalian nanti mau psikotes ke depannya, atau kalian justru malah mau meng-hire orang gitu kan ya, jadi diperhatikan hal-hal seperti itu. Oke, karena tadi saya bahas ternyata kalau kita dalam proses berpikir itu juga ada tahapan levelnya. Ada yang dikenal dengan the mental iceberg. Jadi di sini disebutkan bahwa kita tuh selama berpikir sebetulnya tidak persisi sadar terus. Jadi ada juga yang memang pemikiran-pemikiran secara tidak sadar terbersit tiba-tiba gitu ya, seperti itu. Kalau conscious level ya biasanya kalau lagi kita belajar, mikirin sesuatu hal yang serius ya, tiba-tiba ngide tapi sampai dipikirin gitu kan, apakah ide saya ini bagus, buruk, mau saya aplikasikan atau enggak gitu kan. Tapi saya dulu juga pernah ngalamin hal kayak gini nih. Itu pasti conscious level karena kalian memang berpikir ya, mengingat, mengartikan sesuatu hal. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan pre-conscious level. Nah, di sini udah mulai tadi ada proses nginget-nginget lagi gitu kan. Atau pengen diingat baik-baik info yang ada itu gitu kan. Atau lagi cek experience kalian, knowledge yang ada dicocokkan gitu kan, seperti itu. Itu udah mulai masuk ke pre-conscious level. Nah, apa sih kalau unconscious level? Ini kalau ngomongin level of mind ya, yang conscious level ini bisa jadi diutarakan. Nih, yang ada di atas ini bisa jadi diutarakan. Jadi, kayak hari ini misalnya saya berbicara tentang ergonomi kognitif. Ya, ini pemikiran saya akan keilmuan tertentu lalu saya jelaskan ke kalian kan. Ini secara sadar saya menjelaskan ini, gitu kan, seperti itu. Ini contohnya memang kalian bisa dapat kan hasil, maksudnya info yang ada dari saya, istilahnya gitu, pola pikir saya atau cara berpikir saya akan sesuatu hal ya, salah satunya misal akan ergonomi kognitif, kemudian saya share ke kalian. Kalian bisa tahu tentang thought saya, tentang persepsi saya. Nah, tapi kalau berbicara pre-conscious level, dalam proses saya berbicara ke kalian, apakah saya menggunakan memori yang ada? Tentu. Apakah saya sebetulnya mencoba cari knowledge yang ada sebelumnya di otak saya? Iya. Tapi apakah kalian tahu kapan saya belajarnya? Dari kapan? Atau seberapa sering? Atau dengan siapa saya dulu belajarnya? Kalian tahu nggak? Kan belum tentu ya. Jadi kalau di sini, ini sistemnya sifatnya yang ada di dalam diri kita gitu ya. Sedang-sedang lah gitu. Udah mulai nggak, kalian sebetulnya nggak persis tahu gitu kan, seperti itu. Tapi saya juga secara sadar saya mengingat itu. Nah, kalau unconscious level ini lebih yang nggak sadar lagi pemikirannya, ya. Misalnya rasa takut, atau misalnya ada rasa ego, ya, misal seperti itu. Ada misalnya ya keinginan-keinginan tertentu. Ada misalnya ini unacceptable sexual desire misalnya ya. Ya namanya kita manusia hormonal biological. Setiap orang pasti punya hal-hal yang unconscious level ini gitu kan, seperti itu. Atau misalnya lagi saya punya pengalaman buruk banget yang bikin malu hidup saya. Apakah kalian tahu? Enggak. Apakah saya tahu pengalaman buruk hidup kalian yang mungkin nggak pernah terlupakan gitu kan? Atau pengalaman yang paling baik, atau misalnya ada pemikiran, wah saya kayaknya pengen jadi sesuatu hal yang mungkin nggak mungkin, misal seperti itu, pengen terbang, misal terbang nggak pakai apa-apa, misalnya nggak pakai pesawat, tapi saya di badan saya aja terbang gitu kan, atau hal-hal yang aneh-aneh gitu kan ya, apakah itu bisa diketahui orang-orang lain? Enggak, karena itu ada di dalam pikiran kalian. Nah itu disebut dengan unconscious level gitu ya, seperti itu. Jadi apakah hal-hal ini juga buruk? Belum tentu gitu kan. Kan yang sampai buruk itu adalah kalau pikiran yang si unconscious level ini, yang sesuatu hal negatif itu
at the end dikeluarkan lalu dijadikan aksi tadi di motorik kita. Selagi itu masih terbenak di pikiran kita dan kita nggak memikirkannya terus-terusan, itu bisa jadi tidak berbahaya gitu ya. Itu manusiawi, kita bisa jadi berpikir sesuatu hal yang positif, yang negatif gitu kan ya, itu manusiawi gitu ya. Nah itu adalah bentuk-bentuk dari level of mind gitu ya, seperti itu. Oke, kalau kita berbicara konteks dari level of mind ini di beberapa sensory cognitive proses yang memang kita gunakan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara tadi ada subconscious process, ini menurut Wang dan kawan-kawan gitu ya. Ini ada beberapa layer ya, sebetulnya seperti itu. Nah, kalau yang layer pertama ya disebut dengan subconscious process itu memang si stimulus atau informasi ini kita rasakan ya, kemudian kita dapat informasi itu. Sadar nggak? Ya tadi mostly ya bisa jadi sadar kita dapat informasi itu kan. Nah, kemudian layer keduanya adalah kita mengingat tadi apakah kita pernah merasakan ini sebelumnya, pernah melihat ini sebelumnya, ini apa sih gitu kan ya, itu pakai di level kedua ya, ada fungsi memori di situ. Jadi itu masih konteksnya subconscious process gitu kan, seperti itu. Termasuk kita mengartikan informasi itu sebagai maknanya seperti apa, itu proses persepsi. Bahkan kita misalnya mau melakukan respons berupa aksi, pasti itu fungsinya adalah secara sadar ya, subconscious gitu, seperti itu. Tapi kalau kita lebih high lagi ya, ada yang namanya metacognitive process. Jadi kalau untuk layer 1 dan layer 4 ini mungkin untuk hal-hal yang kita temukan ataupun kita alami di kehidupan sehari-hari aja, yang nggak terlalu tinggi lah, nggak harus butuh pemikiran yang aduh pusing banget, saya nanti besar mau jadi apa, saya mau kerja kemana, saya IP saya harus berapa, atau semester besok saya harus ngambil SKS-nya mata kuliah apa aja ya, itu nggak masuk di layer 1 sampai 4 karena kalian cuman kalau itu masuknya yang serius gitu kan. Tapi kalau misalnya 1 sampai 4 tuh ya hari ini ada jadwal ergonomi kognitif gitu kan ya, jadwal pergantian. Oh saya mau kuliah nggak ya gitu. Oh yaudah deh saya kuliah aja, misal seperti itu. As simple as that misal. Itu bisa jadi di level 1 sampai 4. Atau kayak kalian lapar, terus oh ya udah deh saya mau makan. Tapi kalau malam biasanya makannya apa ya gitu ya. Oh iya kalau saya dulu ingat-ingat kayaknya jualan tuh ya either nasi goreng, misalnya sate, apa-apa gitu kan. Ya udah deh saya mau makan sate aja, misal seperti itu. Ya udah take action, misal seperti itu. Itu adalah yang subconscious tapi ya lebih ke functional life gitu ya. Jadi yang hal-hal dasar memang kita rutin lakukan. Nah, tapi ternyata ya kita juga ngomongin proses berpikir tidak selalu hal yang simple ya. Pasti ada juga hal yang cukup rumit gitu seperti itu. Nah, menurut Wang dan kawan-kawan itu udah masuk sebetulnya ke layer 5 dan layer 6 dalam proses berpikir itu gitu kan. Nah, kalau layer 5 ngapain sih? Misalnya dia udah harus fokus akan sesuatu hal, terus mencari makna ini maksudnya apa sih? Misalnya sekarang lagi kuliah gitu kan, dengerin kuliah saya. Terus kalian ya ini Bu Fatin ngomongin apa ya gitu kan, terus tentang apa, maksudnya kayak gimana, oh ini tuh cocoknya sama yang tadi nih contohnya, misal seperti itu. Itu udah masuk ke layer 5. Nah, berbeda dengan layer 6, ini adalah aktivitas kognitif atau berpikirnya itu lebih rumit lagi. Nah, seperti apa sih? Misalnya, sampai kalian harus menganalisis sesuatu, merencanakan sesuatu, sampai bahkan misalnya mengambil keputusan mau apa langkah yang diambil setelah ini, setelah itu gitu kan. Atau besok mau merencanakan kalian pergi kemana, terus kalian ya udah ngerencanain, oh besok jam segini sampai jam segini kemana dulu, jam segini sampai jam segini kemana dulu, saya naik apa, terus kira-kira hujan atau enggak, itu udah kompleks deh pokoknya. Nah itu masuknya ke yang higher cognitive function. Atau misalnya kalian lagi ngerjain input data, ngolah data, itu masuk juga ke higher cognitive
function ya, seperti itu. Jadi kalau berbicara konsep level of mind, apakah ini dengan yang sebelumnya sama nggak Bu? Ya beda penemu gitu kan, jadi beda yang dimaknainya gitu, seperti itu. Tapi dia berusaha untuk membagi proses berpikir itu jadi beberapa jenis, pada intinya seperti itu. Oke, nah ini adalah dalam bentuk modelnya ya, model visualisasi dari level of mind yang menurut Wang ini, di mana tadi input sensorinya ya vision, auditory gitu kan, touch, smell, taste, ya ini alat indera kita, which ada 5 gitu kan, kita dapat stimulus dan informasi itu dari atensi yang kita menurut kita penting gitu kan, kita seleksi, dapetin ke sensory buffernya gitu kan ya, kita proses gitu kan, seperti itu. Ya ini di mana ya tadi kayak kejadian processing ini ada di otak kita gitu kan ya. Nah dalam proses berpikir ini menurut Wang tadi dia akan merecall either dari short term memory ataupun long term memory, baru akhirnya dia menyuruh untuk memberikan output ke motorik tubuh kita gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini konsepnya ya apa, consciousness itu ya tadi beberapa hal yang memang tingkat keawasan ya. Jadi secara sadar atau tidak gitu, tingkat sadar atau tidaknya ketika kita melakukan proses berpikir. Nah, kalau metacognition apa sih? Ya ini adalah tadi aktivitas kognisi yang lebih tinggi lagi atau lebih rumit ya, seperti itu. Oke, nah kalau kita berbicara tadi ke apa namanya, ya ke contoh human information processing ataupun jenis-jenis cara berpikir seseorang gitu kan ya, sebetulnya jadi ya manusia ini bisa jadi dibedakan menjadi 2 jenis gitu kan ya, proses berpikirnya itu. Jadi ada yang memang dikatakan orangnya itu rasionalisme gitu ya, jadi akan basicnya manusia tuh akan berpikir berdasarkan apa yang ada di experience-nya sebelumnya, apa yang pernah dia alami sebelumnya. Apakah cenderung orang yang berpikiran negatif terus ke depannya atau positif terus, ya sebetulnya itu juga bisa dipengaruhi sama experience yang pernah dia alami gitu ya, seperti itu. Kemudian lagi juga terkait dengan relevansi fungsi dari pendekatan ergonomi kognitif ini juga dengan kita tahu gimana caranya orang nangkep sebuah informasi, ya kita bisa membuat pendekatan dalam konteks desain ya. Kemudian tadi memahami gimana orang menangkap memori atau misalnya individual differences, atau bahkan dalam konteks kita membuat proses belajar ataupun training ya terhadap seseorang ataupun terhadap pekerja ya, seperti itu. Oke, beberapa hal yang bisa diaplikasikan secara realnya dalam konteks melakukan improvement dalam tempat kerja, misal seperti itu. Gimana sih misalnya dalam bentuk konteks desain? Ya desain ini luas. Apakah informasi dari desainnya itu bisa ditangkap oleh penggunanya atau enggak gitu kan? Bisa dalam bentuk sign atau lambang-lambang tertentu dalam pekerjaan, atau lagi misalnya memang tampilan-tampilan yang ada di display mesin, atau misalnya lagi di apa berkas-berkas yang memang sedang dikerjakan ya, atau tampilan di website yang digunakan, aplikasi yang digunakan. Nah ini akan memberikan sebetulnya implikasi yang nyata gitu ya, bagaimana cara orang akhirnya aware akan sesuatu hal gitu, seperti itu. Jadi ya di sini juga kita bisa tahu bahwasanya misal orang itu menangkap informasi itu dari 5 alat indera. Nah, si desain yang memang kita ciptakan ini akankah dalam bentuk visual ataukah dalam bentuk misalnya sesuatu hal yang bisa disentuh gitu kan, barang produk yang bisa disentuh, atau seperti apa? Maka itu harus diperhatikan gitu, gimana caranya orang tuh akan dengan mudah mendapatkan informasi itu gitu, dengan menyentuh, melihat atau mendengar atau merasakan impact dari desain yang diciptakan gitu kan, seperti itu. Kemudian lagi juga jangan lupa bahwasannya
ya kita manusia ini secara tidak sadar, kalaupun kita punya conscious level gitu ya, tapi secara tidak langsung kita juga kadang kalau sudah terbiasa melakukan satu hal berulang, itu ada konsep autopilot gitu ya, seperti itu. Jadi sudah terbiasa melakukan halnya itu ya begitu gitu, karena sudah berulang kali secara sadar melakukan aktivitasnya. Nah, ini juga dalam konteks implikasi pembuatan produk atau misalnya dalam sebuah sistem kerja juga itu harus diperhatikan ya, seperti itu. Apakah dari konsep safety-nya, karena kita tahu misalnya manusia kadang suka secara tidak sengaja melakukan hal yang berulang, lalu mau ada kejadian itu atau enggak, dia ngelakuin gerakannya yang sama, misalnya seperti itu. Atau apalagi misalnya hal yang menjadi penting, menghindari adanya desain overload ya. Jadi kita juga manusia ini punya keterbatasan dalam menangkap sebuah informasi. Kalau berupa digit angka atau digit alfabet gitu ya, sebetulnya kita juga paling bisanya mungkin 7 plus minus 5 lah ya, yang bisa kita ingat langsung atau kita lihat langsung pertama kali kita dapetin informasi itu secara visual ya gitu. Makanya ini sebetulnya juga berdampak pada beberapa item-item yang perlu kita ingat secara lama tuh, misalnya nomor telepon ya, kenapa pada akhirnya digitnya nggak terlalu banyak juga gitu, seperti itu. Karena kita punya kapasitas maksimal sebetulnya untuk mengingat pertama kali berapa sih gitu kan ya, informasi yang ada gitu, seperti itu. Atau kalau misalnya ada sebuah tampilan atau bunyi-bunyian infonya ya, kalau informasi itu kan banyak ya tadi yang bisa kita berikan. Nah, jangan sampai informasi yang penting itu pada akhirnya disampaikan jadi terganggu atau terdistraksi oleh beberapa informasi lain yang sebetulnya sifatnya hanya pendukung gitu ya, dalam konteks desain tadi gitu ya, seperti itu. Jadi itu akan mendistraksi orang sehingga bukan fokus pada pekerjaan yang seharusnya, dia malah mengerjakan hal lain gitu. Gimana konteksnya dalam ergonomi kognitif sendiri kalau misalnya pekerjaannya di depan komputer gitu kan, terus misalnya bekerjanya dia harus input data di beberapa aplikasi, misalnya seperti itu, tapi dia sebetulnya nggak persisnya butuh internet ya, berarti di tampilan layar laptopnya itu jangan sampai ada window untuk buka browser yang lain gitu kan, seperti itu ya. Cukuplah aplikasi yang memang dia gunakan saja pada saat itu untuk memang memfokuskan dia dan tidak terdistraksi dengan informasi yang lainnya gitu ya. Kemudian lagi juga desain complexity. Nah, apakah pada akhirnya desain yang kompleks itu tidak bisa didapatkan informasinya oleh manusia? Ternyata enggak juga, karena kita juga orang yang bisa beradaptasi gitu kan, seperti itu. Jadi jangan takut juga sebetulnya desainnya dibuat lebih kompleks, tapi tidak overload ya, seperti itu. Ya ini agak beririsan sih sebetulnya, tapi untuk mengingatkan kembali bahwasannya kalaupun memang ada sesuatu desain yang baru, ya manusia ini sebetulnya bisa belajar. Dengan cara mudahnya apa sih kalau bentuknya informasi dalam tampilan? Ya, misalnya kalau kalian buka aplikasi baru diupdate atau website baru, biasanya ada notice take a tour sebentar gitu kan. Jadi diajarin dulu nih how to-nya gitu kan ya, bentar gitu. Ya lama-lama kan manusia jadi tahu gitu kan ya. Ya balik lagi, manusia bisa berpikir, dia juga bisa kok untuk belajar gitu, seperti itu. Oke. Nah, kalau berbicara model dari Human Information Processing sendiri gitu ya, di sini secara sederhananya adalah sama tadi, saya nggak akan bosen-bosennya gitu, seperti itu, membahas bahwasannya stimulus ya, atau kita sebut informasi itu didapatkan dari alat sensori kita gitu kan ya. Kemudian masuk ke otak kita dalam proses berpikir. Di sini tadi ada beberapa hal yang memang dilakukan dalam proses berpikir ini, either menggunakan proses informasi itu mau disimpan ke memori kita, atau informasi itu mau
diingat kembali, ngambil dari memori kita gitu kan untuk memproses itu. Atau lagi misalnya enggak diapa-apakan juga gitu seperti itu, ya udah lewat lagi aja, otomatis nanti kan motoriknya do nothing gitu kan. Apakah respon do nothing nggak ngelakuin apa-apa juga itu berupa respon? Iya, karena itu sebuah keputusan untuk tidak merespon. Jadi ya udah motoriknya diem aja gitu kan. Itu juga bagian dari sebuah keputusan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian proses informasi tadi ini biasanya didapatkan ketika kita memang sedang mengerjakan sesuatu hal atau sedang beraktivitas ya. Makanya kalau tadi kita lihat beberapa aktivitas kognisi yang cukup high gitu ya, kita kaitkannya dengan konteks pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan beberapa skill tertentu ya, atau proses berpikir yang cukup rumit, misalnya harus menganalisis data, ya berarti itu adalah kategori-kategori pekerjaan yang bisa dievaluasi menggunakan pendekatan ergonomi kognitif gitu ya, seperti itu. Oke, nah kalau model aslinya dari Wickens tahun 2004 ya, ini mirip tadi seperti model Wong ya, jadi ya kalau kita ngomongin keilmuan ergonomi kognitif, mereka berusaha untuk memodelkan bagaimana proses berpikir seseorang. Jadi kalau ditanya apakah modelnya hanya ada model HIP aja Bu gitu, enggak juga. Kalau kalian cek ada banyak model-model yang lain, tapi HIP ini adalah model dasar yang memang dijadikan acuan utama sebelum dikembangkan ke hal-hal yang lain ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa lokasi kan ini proses berpikirnya nih ya, di sini di tengah sini itu kan proses berpikirnya tadi, atau kita sebutnya media berpikirnya di otak kita itu kan. Kalau ini dapetin dari stimulus tadi masuk ke sensory processing, dipersepsikan, diartikan gitu kan oleh kita. Disinilah fungsi dari tadi fasilitas yang ada di tubuh kita, which is ya dia otak kita gitu kan. Nah, bagian mana aja nih? Ya tadi ada hipokampus misalnya kalau memang kita mau narik long term memory gitu infonya, atau tadi ada RAS atau association cortex ya. Kalau misalnya kita ingin berusaha untuk memikirkan attentional resources-nya gitu kan ya. Atau lagi memang hanya di working memory saat itu saja. Itu berhubungannya dengan association cortex gitu ya, seperti itu. Baru pada akhirnya kita melakukan respon gitu, seperti itu. Nah, apa sih bedanya antara working memory, long term memory? Ternyata juga ada sensory memory gitu, seperti itu. Informasi yang didapatkan tadi atau stimulus yang didapatkan tadi itu sebenarnya masih bisa disimpan di alat indera kita, atau either kita memang disimpan ke long term memory. Nah, kalau working memory apa? Memang yang memori itu yang diingat pada saat itu, kejadian itu gitu. Yang mana persekian jam mungkin bisa hilang gitu ya. Nah, sama halnya seperti sensory memory itu ada di alat indera kita masih kerasa. Kalau misalnya kita habis pegang panas, ya sebenarnya kita masih inget lah rasa panas tuh kayak apa sih gitu kan. Atau kita habis dengerin orang ngomong gitu kan, apakah kuping kita juga masih ingat sepersekian detik dia itu tadi ngomong apa sih gitu kan. Kalau emang kita nggak pengen amat processing itu ke short term memory kita atau long term memory kita gitu, seperti itu. Nah itu kerennya ya sebetulnya yang tubuh kita tuh sebetulnya menyimpan info-info itu gitu. Jadi barulah nantinya dilakukan proses alternatif respon ya. Di sini nanti akan didetailkan ada proses decision juga ya. Alternatif mana yang pada akhirnya kita lakukan atau kita pilih. Jadi decision making baru kita melakukan eksekusi ataupun respon ke motorik kita gitu ya. Nah, di sini ada beberapa elemen ya. Kalau bicara tadi model human information processing ya sama sebetulnya seperti apa yang tadi saya jelaskan. Nah, ini secara detailnya nanti silahkan di-review lagi ya. Yang tadi saya udah coba jelasin juga ya, beberapa udah saya sebutkan juga. Dan ini ya sensory processing ini gimana caranya informasi itu diberikan pada akhirnya dari lingkungan yang ada di luar itu dimasukin ke otak kita gitu ya. Dalam bentuk apa informasinya, bisa jadi sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan atau disentuh ya, dirasakan dalam konteks kulit atau dirasakan dalam bentuk rasa di
lidah atau bahkan yang dicium oleh hidung kita, gitu, seperti itu, bau-bauan, misalnya seperti itu. Oke, kemudian ya ini proses sensory processing tadi ya sifatnya temporary ya, jadi harus kalau emang pengen kita pikirkan ya langsung kita serap, kalau enggak ya udah dianggap lewat aja gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian ada persepsi ya. Apa sih persepsi itu? Kalian suka ngomongnya pasti gini ya pernahnya. Wah iya kita tuh beda persepsi loh gitu. Apa sih sebetulnya persepsi itu gitu. Nah persepsi ini adalah sebetulnya uh, data mentah ya yang didapatkan dari proses sensori gitu. Yang nantinya kita artikan data itu apa sih, dikasih meaning sama kita. Nah, kenapa pada akhirnya ada beda persepsi? Ya karena balik lagi otaknya aja udah beda, experience-nya aja udah beda, knowledge-nya aja udah beda, umurnya udah beda lagi, budayanya beda lagi. Mungkin nggak cara mempersepsikan sesuatu hal itu beda? Ya akan sangat mungkin gitu kan. Nah, tapi kalau kalian lagi di lingkungan yang cukup homogen, artinya misalnya konteksnya lagi belajar di TI, mungkin pemahaman-pemahaman tentang ke-TI-annya akan sesuatu hal bisa jadi persepsinya sama gitu kan, seperti itu. Nah disitulah di mana ada prosesnya kita memaknai akan sesuatu informasi itu, kita define as apa gitu ya, jadi kita menginterpretasikan dia sebagai apa sih gitu kan, seperti itu. Nah kalau berbicara tadi proses persepsi, tentunya karena berhubungan dengan experience kita, itu akan sangat berhubungan dengan proses recalling dari memori ya, mengingat kembali ya, imagine itu tuh miripnya yang mana, informasi itu apakah saya udah pernah tahu atau belum. Kalau belum, seperti apa kemungkinannya, kemiripannya dengan yang sudah ada seperti apa dan lain-lain. Itu akan sangat berpengaruh di sini ya. Oke, nah kemudian ada yang disebut dengan memori ataupun kognisi ya. Tadi ada proses memori. Nah, proses mengingat kembali sesuatu hal yang kita tahu, kita pernah lewati, belum pernah lewat, atau kita pengen simpan di memori kita, itu disebut dengan processing time. Bahkan ketika kita lagi ngomong terus kita diam dulu, ya sebetulnya ada processing time di situ. Atau lagi misalnya ada gitu ya. Itu juga sebetulnya ada contoh dari processing time dalam ketika kita mau berbicara ya, seperti itu. Ketika berbicara tentang memori ini, di sini ada sebetulnya kemampuan yang bisa membedakan juga antara satu dengan yang lainnya gitu, dari secara personal orang ya. Kemampuan mengingat ya, terus recognize, jadi ya dia mau menyimpan ataupun mencocokkan gitu kan, atau memang mau merecall ya, dulu saya pernah ingat ini kapan ya gitu, seperti itu. Nah itu menjadi kemampuan tertentu ya. Nah gimana caranya kita bisa sebetulnya meningkatkan kapasitas memori kita gitu ya. Bisa jadi ya kalau dari eksperimen yang pernah dilakukan orang, kita lebih banyak membaca gitu kan, sesuatu hal yang memang bisa diproses setiap harinya, kita dapat informasi gitu. Jadi otak kita tuh dikerjakan terus gitu setiap hari. Nah proses membaca ini juga menjadi penting ya, nggak harus selalu yang berupa hal-hal yang berbau tentang mata kuliah atau bacaan yang serius gitu, nggak harus seperti itu. Jadi silahkan bacaannya mau apa saja, tapi informasi itu jadi berulang masuk ke pikiran kita, kita dilatih untuk aware terhadap tulisan dan lain-lain. Nah itu bisa meningkatkan kapasitas memori kita ya, seperti itu. Kemudian juga informasi yang ada ini kan sebetulnya bisa jadi memang mau disimpan nanti itu, atau kita memang mau mencocokkan untuk diingat kembali. Nah itu juga ada aktivitas-aktivitas yang ada di tahapan memori tadi ya. Apakah kalian secara sadar mengingat? Belum tentu setiap proses berpikir itu kalian secara sadar mengingat. Bisa jadi ya kalian nggak sadar tapi kalian langsung ingat dengan jelas gitu ya, seperti itu. Ya waktunya bisa jadi cepat, bisa jadi lama ya tadi processing time-nya. Nah
Kemudian kalau di memori juga ada yang disebut dengan working memory ya. Ini adalah memori saat ini ya. Berhubungannya dengan apa? Konsep misalnya rehearsal, listening ya. Itu kemarin saya sempat bahas ada yang namanya juga gladi kan. Itu untuk apa sih? Ya untuk mengingatkan kembali ini mau kejadian nih besok gitu kan. Ya hari ini diingetin lagi deh biar tahu kemarin tuh udah belajar apa aja sih 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir misalnya seperti itu ada di working memory yang memang kapasitasnya secara waktu yang nggak lama, nggak seperti long term memory ya. Kemudian lagi ada juga yang disebut dengan kita berusaha untuk membuat apa namanya perencanaan gitu kan atau mendiagnosis sesuatu hal, apakah itu ada hubungannya dengan konteks memori dan kognisi? Nah, ini tentunya ada gitu kan. Jadi di situ juga kapasitas kita untuk merencanakan sesuatu hal itu pasti juga berhubungan lagi dengan experience kita sebelumnya. Atau kita mendiagnosis sesuatu, apakah dokter bisa ngediagnosis dia tanpa dia sebelumnya belajar dulu atau ngehafal dulu semua komponen yang ada di tubuh manusia atau case by case di mana orang itu ciri-cirinya kalau sakit A seperti apa, sakit B seperti apa. Ya dia juga bisa mendiagnosis karena dia punya experience sebelumnya, karena dia punya memori sebelumnya. Memori dia belajar kan kayak gitu kuliah. Experience-nya gimana? Ada namanya koas gitu kan seperti itu. Jadi itulah juga yang memang berperan gitu ya, berperan dalam proses melakukan penyimpanan informasi atau bahkan memang menarik kembali informasi yang pernah ada. Nah, berbeda dengan thought atau ini disebut juga pemikiran saat itu gitu ya, atau saat memang waktunya kita sedang berpikir gitu ya. Nah, kalau itu lebih kepada pendapat kita yang tiba-tiba ada di waktu itu gitu ya, ide kita gitu seperti itu adanya kapan? Ya pada saat memang kejadiannya. Nah, itu adanya di working memory pada saat kejadian itu tiba-tiba, ini nih saya punya ide seperti ini aja seperti itu. Itu adalah berupa thought ya. Jadi bisa jadi nggak berhubungan sama memori kalian juga, tapi itu memang keluar saat memang working memory terjadi ya seperti itu. Oke, kemudian ini ada respon ataupun uh, eksekusi yang berupa aksi gitu ya seperti itu. Nah, kalau berbicara respons ya di sini sebetulnya nantinya akan ada di mana kita memahami dulu situasinya akan seperti apa. Ya. Kemudian barulah kita akan melakukan eksekusi at the end-nya. Entah nanti kemungkinannya harapannya dengan pilihan respons yang akan kita berikan ya eksekusinya juga berhasil gitu kan ya. Tapi ketika kita mau memberikan respon positif ya eksekusi itulah yang nanti memecah atau berpecah menjadi beberapa tahapan aktivitas yang akan kita berikan gitu ya dalam konteks responnya. Misalnya kalau kita mau kasih respon, udah deh saya ngerespon positif aja. Berarti dalam proses eksekusinya nanti bicaranya menggunakan bahasa-bahasa yang positif seperti itu atau tutur gerakan tubuh kita dan lain-lain ya seperti itu. Jadi ya respon dan selection juga ini respon selection maupun eksekusi juga ini berperan penting juga pada akhirnya ketika proses menghadapi sesuatu hal atau menyelesaikan sesuatu hal atau saat orang itu bekerja dan persis melakukan aktivitasnya gitu ya seperti itu. Nah tentunya kalau kita berbicara tadi sistem model ya model itu ada juga yang disebut dengan feedback. Artinya setiap respon ataupun eksekusi yang dilakukan itu pasti akan berdampak kan ke entah orang, entah teknologi yang lagi dipakai ya. Nah kita sebagai manusia pasti dapetin lagi feedbacknya. Kalau kita ngasih respon positif misal atau gerakan A, ya orang itu bisa jadi meresponnya B, dan B itu menjadi feedback buat kita kan seperti itu. Nah sama halnya kalau misalnya pakai teknologi, kita input sesuatu hal, tekan sesuatu hal, nanti teknologi itu ngasih input balik apakah layarnya berubah dan lain-lain, itu berupa feedback informasi berikutnya lagi. Makanya ini sistemnya, kalau berbicara flow informasinya ini, dia akan selalu continuous dan looping ya, seperti itu.
Oke, nah berikutnya karena tadi saya sempat bahas tentang adanya proses otomasi ya, yang mana secara tidak sadar manusia gerakin itu gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita juga ternyata selain berpikir secara conscious atau secara sadar ya, kita tuh punya sifat yang namanya refleks ya, kalau kita pernah dengar gitu seperti itu. Nah, gimana sih refleks ini ada ya? Sebetulnya stimulus otomasi ini terjadi karena memang karena adanya frekuensi yang sering dilakukan. Kalau kalian misalnya contoh pengguna motor atau pengguna mobil, mau yang ya misalnya yang paling ini relate mungkin yang pakai manual ya misalnya. Pada pertama kali belajar motor, pasti kalian hafalin tuh kalau mau nambah giginya, misalnya tekan sekali berarti gigi satu, tekan 2 kali misalnya seperti itu. Ada yang nginjeknya tuh ke depan terus ngebalikin lagi nginjek yang belakang misalnya seperti itu. Itu pasti masih kalian secara sadar melakukan itu. Terus misalnya kalau mau belok gitu kan berarti kecepatannya diturunin. Otomatis misalnya giginya dibuat rendah lagi misalnya seperti itu. Mungkin pertama kali kalian pakai naik motor, udah keringat dingin, terus ini udah gigi berapa ya? Oh lihat lagi displaynya, oh ini gigi sekian. Oh mau belok nanti gimana ya gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah sering banget nih naik motor hampir tiap hari, itu pada akhirnya gimana? Udah refleks aja kakinya kan. Tiba-tiba naikin kecepatannya lagi, terus pas mau belok udah aja turunin kecepatan. Biasa kalian secara tidak sadar pun bisa jadi tahu terotomasi bahwasannya oh kalau itu udah nurun di gigi 2 misalnya gitu atau gigi 1, oh segini kecepatan harusnya gigi 3. Itu kan sebetulnya lama-lama udah jadi proses yang terotomasi. Selain itu misalnya dalam dipanggil nama gitu kan manusia, kita dikasih nama nih udah lahiran, kemudian oh bayi ini namanya si A, bayi ini namanya si B gitu kan seperti itu. Gimana caranya kita tahu nama kita siapa? Dari kecil kita itu diajari gitu ya untuk dipanggil sama orang-orang sekitar kita dulu nggak sih? Oh misalnya nama saya Fatin, oh iya dipanggilnya Fatin misalnya dari SD gitu kan. Terus oh jadi saya nyadar oh nama saya tuh berarti Fatin. Kalau misalnya nama kepanjangannya berarti kalau misalnya ada Fatin sama Didin, kalau saya dipanggil Didin saya mungkin nggak nyaut. Ya karena kita mengenal ada misalnya nama depan nama belakang gitu kan ya. Saya kalau dipanggil Didin mungkin saya nggak nyaut, tapi kalau kebiasaan saya dipanggilnya Fatin gitu kan, ketika ada panggilan Fatin gitu, meskipun bisa jadi di satu tempat itu Fatinnya ternyata ada yang lain juga, saya akan secara otomatis akan merespon kayak gimana gitu kan, langsung bergerak gitu atau enggak ngasih respon tubuh gitu kan seperti itu. Karena kita dari kecilnya dibiasakan atau frekuensi itu yang memberikan info kita, oh nama kita siapa gitu kan ya, seperti itu. Oke, jadi adanya otomasi ini karena adanya frekuensi yang memang berulang ya, dan itu berasosiasi sama respon kita, gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya, ya apakah juga ini sistem otomasi proses ini ada kaitan dengan memori? Tentu ya, makanya nggak bisa cuma satu kali terus akhirnya kita terotomasi gitu ya, nggak bisa seperti itu. Kita tiba-tiba bisa jadi kaget, punya refleks yang bagus. Kalian belajar bela diri ya, jadi misalnya gimana caranya tiba-tiba misal mau ditonjok terus kalian tiba-tiba nangkis dengan sigap gitu kan? Ya karena latihan dulu sebelumnya, sering latihannya. Makanya kalian bisa kasih respon yang otomatis gitu kan seperti itu. Kalau nggak ada frekuensi ya nggak akan ingat, memori kalian juga nggak ingat, bagian tubuh kalian juga nggak ingat harus respon dengan cara yang seperti apa gitu ya. Oke, nah kemudian dalam proses strategic processing itu ya, dalam implikasinya kita juga mengenal ada yang namanya if then production gitu ya. Jadi dalam proses berpikir kita
untuk achieve goals kita atau tujuan kita ya dalam proses bekerja itu, secara tidak sadar sebetulnya di proses berpikir kita tuh punya yang namanya if then production. Jadi kalau kita melakukan ini maka seperti apa ya nantinya? Kalau kita ini akan seperti apa ya? Atau kalian ada posisi di mana, "Ah, bentar ya saya mikir dulu soalnya saya bingung," atau "Saya bimbang mau milih yang mana." Nah, sebetulnya juga kan, konsep bimbang itu kalau kita tarik ke keilmuannya, ini sebetulnya kalian sedang berpikir if then production-nya gitu kan ya. Jadi seperti apa sih, yang paling possible, cara yang mana sih yang sebetulnya akan dipilih dan lain-lain, itu seperti itu. Oke. Nah, eee ya, apakah juga nanti proses berpikir tadi, masalah if then production ataupun misalnya, cara kita akhirnya ambil decision ya, itu bisa tiba-tiba jadi skillful, artinya hebat banget dikasih permasalahan A, B, udah tahu how to resolve dan lain-lain. Enggak, jadi ini by exercise juga, jadi nggak usah jadi takut juga sebetulnya kalau kalian misalnya sekarang lulus nanti jadi fresh grad, ya ya justru disitulah tempat kalian dapat lagi pengalaman lagi ngadepin masalah yang kayak gini kayak gitu kan ya. Jadi kalian lama-lama kebuka gimana caranya kalau dihadapi masalah yang sama, cara penyelesaiannya itu pendekatannya seperti apa gitu. Dan ini juga sebetulnya kalau berbicara strategi processing ya ini kan proses berpikir seseorang ya. Selain tadi kalian menambah pengalaman berdasarkan waktu, ya carilah juga jenis kegiatan aktivitasnya yang beragam gitu seperti itu. Jadi makanya kenapa kalau di saat kalian sekarang lagi kuliah ya seperti itu, nggak cukup nih kalau kita hanya belajar secara teorinya aja, misal di kelas atau misal di kuliah sama saya seperti ini gitu. Kalian juga realnya harus belajar, misalnya aplikasiin kognisi mau sama lingkup pertemanan kalian lah, pada saat kalian kerja kelompok lah, atau kalian organisasi ya, itu akan sangat membuka wawasan kalian sebetulnya. Ya, apalagi misalnya organisasi mau apapun itu ya, mau yang berhubungan dengan akademik atau enggak gitu kan silahkan. Karena ya kita nantinya ke depannya setelah lulus kan hidupnya juga sama manusia ya, berhubungan di pekerjaan juga bekerjanya sama manusia lagi gitu. Nah, semakin kalian sadar bahwa manusia itu beragam gitu, dengan kalian makin banyak ketemu jenis manusia yang berbeda-beda, di situ sebetulnya menjadi experience baru buat kalian gimana caranya kalian untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya seperti itu. Oke, nah kalau dalam proses information processing sendiri ya, gimana caranya kalian dalam menyelesaikan dalam proses berpikir tadi mensintesis ataupun menganalisis suatu informasi atau kejadian atau stimulus ini. Nah, ini ada beberapa hal yang memang bisa jadi karakteristik performansnya itu harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah tadi ada limitasi kapasitas ya. Jadi ya informasi yang bisa kita tangkap dalam satu waktu gitu juga terbatas gitu kan. Apakah bisa manusia multitasking? Iya pada dasarnya nggak bisa sebenarnya, pada dasarnya nggak bisa. Jadi kita tuh akan lebih baik kalau kita memang fokusnya satu-satu gitu seperti itu. Tapi bisa nggak? Bisa kalau dipaksakan, tapi mungkin jadinya tidak perform gitu ya, seperti itu. Tidak akan sebaik kita memang memproses satu permasalahan ataupun satu informasi yang memang akan kita selesaikan gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian juga ya kita juga punya kapasitas kalau ngomongin berpikir dan lain-lain kita punya trade off-nya adalah masalah waktu ya, energi dan lain-lain gitu ya seperti itu. Oke, berikutnya juga dalam proses melakukan informasi processing tadi ya. Oke, dalam proses information processing tadi juga di sini ada bagaimana caranya kita melakukan proses seleksi ya tadi ya, selectivity.
gimana caranya kita membagi ataupun memisahkan hal-hal yang memang dianggap penting itu seperti itu, ini fokusnya atau akan ada kaitannya dengan tadi proses atensi. Jadi kalau misalnya sesuatu hal yang dilihat di depan mata kita aja pasti banyak. Kalau sekarang saya nggak tahu kalian lagi kuliahnya entah di rumah, di kosan, atau di tempat lainnya, di jalan, di mana. Itu kan dari mata kita aja udah banyak sebetulnya info yang didapatkan. Entah layar laptop kita, layar HP kita, atau misalnya ada barang di sekitar kita gitu kan ya. Tapi sebetulnya dalam memproses informasi, ya kita melakukan proses selektif gitu ya di situ. Nah, mana yang memang akan jadi cakupan dari mata kita. Nah, apakah kalau kita ngomongin alat indera sendiri juga, ini dia punya keterbatasannya loh, jangkauannya sejauh apa. Kalau misalnya mendengarkan sesuatu juga, dia punya kapasitasnya, berapa hertz untuk manusia bisa dengar gitu kan ya. Kemudian lagi sekeras apa atau serendah apa volume yang bisa didengar oleh manusia lagi gitu kan. Atau kalau ada bunyinya macam-macam, yang mana yang pengen ditarik infonya gitu kan. Itu juga dalam bentuk konteks yang selectivity gitu ya, seperti itu. Oke, nah ya ini kembali lagi. Jadi kalau dalam proses melakukan mengolah informasi yang ada gitu ya. Tadi apakah bisa dia multitasking atau mencakup mendapatkan sekian informasi terus diproses bareng-bareng bersamaan gitu. Saya katakan ya itu bisa, tapi itu nggak akan perform gitu seperti itu kalau berdasarkan riset-riset yang ada gitu sejauh ini ya. Jadi dan malah untuk beberapa konteks pekerjaan yang cukup berbahaya, ya bisa jadi juga malah jadi adanya multitasking atau lebih dari satu fokus informasi yang akan kita proses itu akan jadi bahaya gitu ya, atau menimbulkan error gitu seperti itu. Kemudian lagi kalau tadi berbicara proses otomasi ya, karena frekuensi yang sering kita kerjakan lama-lama kita jadi secara tidak langsung terotomasi bisa ya ngetik juga kan awal-awal mungkin pertama kali pakai laptop dilihat gitu kan huruf A di mana, huruf M di mana gitu kan. Tapi lama-lama udah biasa yang harus dilihat lagi keyboardnya ya seperti itu. Itu kembali lagi karena adanya frekuensi dari aktivitas yang memang dilakukan oleh kita ya seperti itu. Jadi kalau proses otomasi ini juga ya secara alamiah ya sebetulnya karena frekuensi yang ada. Kadang nggak bisa juga diatur oleh kita. Oh, saya nggak mau terotomasi deh gitu pokoknya. Ya belum tentu karena kita nggak persistis 24 jam selalu berpikir conscious tadi ya. Secara sadar terus gitu seperti itu. Oke, mungkin materi hari ini sampai di sini aja. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya kasih tugas ya. Jadi tugasnya adalah tadi kan ada beberapa lobus yang ada di otak kita ya. Itu silahkan dicari fungsinya, macam-macam fungsinya, contohnya masing-masing 2 untuk apa saja gitu ya. Kemudian lagi tugas yang kedua adalah nah, karena tadi kita belajar tentang adanya conscious dan unconscious level gitu ya untuk proses berpikir. Oke, di sini saya lebih kepada ingin tahu ya bagaimana cara kalian mengenal diri kalian sendiri sebetulnya. Silahkan nanti tuliskan 2 kelebihan ataupun 2 kekurangan dari kalian ya. Itu berarti tugasnya 2 ya. Jadi yang pertama contoh-contoh fungsi dari lobus-lobus yang ada di otak kita itu masing-masing 2 ya contohnya.
Misalnya apakah yang satu berkaitan dengan penyimpanan memori atau dalam konteks untuk bahasa, misal seperti itu dan lain-lain, silahkan. Kemudian yang kedua adalah tadi cari tahu, kenali diri kalian sendiri ya setidaknya untuk tahu kira-kiranya apa kelebihan kalian, 2 hal, kemudian yang kekurangan kalian itu apa sih, 2 hal gitu, seperti itu. Ya, sebelum kalian nantinya mengenali orang atau menilai orang atau melakukan assessment terhadap seseorang atau bahkan ya ingin mengembangkan kapasitas dari pekerja dan lain-lain, ya kalian juga kan harus tahu sebetulnya diri kalian tuh seperti apa sih gitu kan ya. Saya pengen tahu kalian seberapa jauh bisa menentukan apa apa yang kalian ketahui tentang diri kalian sendiri gitu, seperti itu. Oke, nanti tugasnya silahkan dikirim ke email ya. Waktunya 1 minggu, berarti sampai tanggal 14 Februari ya 2359 ke email saya. Subjeknya nanti ada nama, NIM, kelas, dengan ada tugas 1 misalnya ergonomi kognitif gitu ya, seperti itu. Atau tugas 1 cukup tapi kelasnya disebutkan A atau B-nya dan nama NIM-nya. Itu aja, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Itu cukup? Oke, silahkan Rizky ya. Ibu mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Kan saya kan udah ngikutin kelas ergonomi kognitif ini selama 2 kali. Tapi pas mau PRS-an itu kuotanya penuh itu bagaimana ya, Bu? Kuota penuh di kelas apa? Dua-duanya penuh. Sekarang Oh, ambil dua-duanya kelas A. penuh. Terus sebelumnya ngambil kelas apa? Atau belum pernah ngambil sebelumnya? Belum ngambil soalnya nilai KKN-nya belum keluar. Oh, yang case-nya nilai KKN ya. Oke, bentar. Ada lagi selain Rizky yang masalahnya karena nilai KKN-nya belum keluar, terus baru bisa PRS mungkin ya? Kami juga sama? Iya, Bu. Oke, kalau saya tambahinnya di kelas B, oke, Aulia juga. Masalah nggak? Anissa, waduh banyak juga ya. Sebentar. Oke, berarti nanti saya minta tolong aja ya, di grup dibuat list aja ya. Namanya kira-kira berapa yang memang belum bisa masuk kelasnya. Jadi kalau mata kuliah pilihan itu sebetulnya ada maksimalnya 55 orang begitu. Kalau sekarang berarti sudah 45 orang kalau tidak salah gitu, seperti itu. Jadi nanti tolong aja di list ya berapa orang. Ya kemungkinan ya saya nggak akan bisa nambahin persis di kelas A semua sih gitu. Nanti mungkin ada yang di kelas B juga gitu, seperti itu. Jadi nanti silakan aja di list dulu supaya besok mungkin kalau memungkinkan nanti saya coba komunikasikan kalau memang perlu dibuka jumlahnya ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, gimana Nisa? Dia Ryzen terus live. Oke, ya gimana Arif? Apa di Oke, untuk tugasnya diketik ya. Tugasnya diketik, silakan mau PDF, mau Word-nya silakan dikirim ke saya bebas ya. Tugasnya diketik. Kalau tulis tangan biasanya saya kalau kasih kuis baru ditulis tangan. Itu mungkin. Ada lagi yang lain atau cukup? Maaf Ibu, tadi sudah cukup. Oh, oke, udah cukup ya. Oke, berarti ditunggu aja kalau yang memang bermasalah, di list aja ya di mana? Di grup. PRS-nya sampai tanggal berapa sih? Sampai tanggal 13, Bu. 13 ya. Oke. Ya, berarti kalau bisa besok lah ya, biar nggak mepet-mepet nanti. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri. Terima kasih sudah hadir di kelas saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Maaf juga jadi ada kelas malam ya, karena memang case-nya libur. Seperti itu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.